Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mesti mengawali dengan alhamdulillah. Ngaji itu diawali dengan alhamdulillah. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita diberi istiqomah oleh Allah. Dengan ngaji ini kita dihadirkan itu alhamdulillah, itu penting sekali. Kalau kita alhamdulillah dan bukan hanya di mulut saja, benar-benar kita alhamdulillah bersyukur memuji kepada Allah, maka nikmat yang banyak ini akan ditambah oleh Allah. Allahumma amin. Tapi kalau ngaji nggak pernah alhamdulillah, karena terpaksa saja, suatu ketika naudzubillah tidak diberi karunia ngaji. Surat An-Nisa ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah para yatim sehingga apabila mereka sampai pada kemampuan nikah. Pada nikah maksudnya kemampuan nikah. Dan jika kalian melihat dari mereka kedewasaan, maka kembalikanlah pada mereka harta mereka. Kemarin apa terakhir? Rusden. Terus kita berusaha untuk cerdas. Rusdan itu cerdas. Kita berusaha untuk cerdas, yaitu menghindari ketidakcerdasan. Tidak cerdas itu yaitu berbuat sesuatu karena keinginan. Pokoknya aku kepingin ngono, aku seneng ngono. Nah, berbuat sesuatu karena keinginannya sendiri, karena kesenangannya, ya kan? Tidak berdasarkan perintah Allah. Itu tidak cerdas. Termasuk kurang cerdas yaitu berbuat sesuatu karena kebutuhannya. Kalau karena keinginan, karena kesenangan, aku seneng ngaploki orang, ya berarti kemudian ngaploki, itu namanya tidak cerdas itu. Orgil, orang gila, ya. Ada kurang cerdas, yaitu berbuat sesuatu karena kebutuhannya. Aku butuh makan kok, butuh makan, kemudian masuk warung, situ makan nasi, gitu aja. Pokoknya aku butuh makan. Nah, ya, butuh aku makan, bukan warungnya sendiri, ya. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu ngambil nasi. Maling-maling itu kalau ditanya, ya, kenapa kamu mencuri uang di bank? Karena saya kepingin memberikan air susu untuk anak saya kepingin membelikan baju istri saya. Itu alasan saja. Andai bukan alasan, ya, andai bukan alasan, ya tetap itu bukan namanya cerdas. Kenapa kamu mencuri sanyonya masjid, pompa airnya masjid? Soalnya saya kepingin membiayai adik saya sekolah. Itu namanya berbuat sesuatu karena kebutuhan, ya. Karena kebutuhan, itu kurang cerdas juga itu, ya. Setengah gila, ya. Nah, cerdas adalah berbuat sesuatu karena kewajiban atau perintah Allah.
Nah, kita berusaha untuk cerdas. Fa in anastum minhum rusdan, maka jika kamu melihat dari mereka cerdas, ya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kembalikanlah pada mereka harta mereka. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kembalikan pada mereka harta mereka. Yaitu satu, kita membebani atau kita memberi tanggung jawab kepada anak yatim atas harta mereka kalau sudah dewasa. Kita memberikan tanggung jawab harta anak yatim pada mereka kalau mereka sudah dewasa. Ini mengamalkan Al-Quran itu sangat penting. Bagaimana kita cerdas kalau tidak paham dengan Al-Quran, ya kan? Kalau tidak paham dengan kewajiban dari Allah, bagaimana? Bukan cerdas namanya, ya setengah gila atau masih orang gila. Jadi fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kembalikanlah pada mereka harta mereka. Kita memberi amanat, tanggung jawab pada anak yatim, pada yatim yang sudah dewasa. Nomor 2, kita berikan haknya orang yatim. Kita berikan haknya orang yatim karena memang hak mereka, atas hak mereka. Jadi sini sebut amwalahum, harta mereka. Padahal pada ayat yang sebelumnya wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kau berikan pada orang-orang bodoh harta kalian. Pada waktu mereka sudah dianggap dewasa, maka fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kembalikan pada mereka harta mereka. Makanya ulangi lagi, ngaji ini sangat penting. Sangat penting di waktu yang seperti ini. Tidak sekedar mendengarkan radionya atau mendengarkan rekamannya saja. Makanya mudah-mudahan kita disenengkan dengan ngaji. Dan dari malam maka tahajudlah sebagai sesuatu yang wajib bagi kamu. Ya. Nah, kalian kalau ingin jadi ahli ilmu, ya tidak mungkin tidak, mesti harus bangun sebelum subuh, ya. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kembalikanlah pada mereka harta mereka. Jadi kalau sudah dewasa, maka kembalikan amanat itu kepada yang berhak. Kalau miliknya anak yatim, ya kembalikan pada anak yatim. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Dikiaskan dengan anak yatim adalah kita memberi tanggung jawab kepada yang sudah kuat. Kita memberi tanggung jawab kepada yang sudah kuat. Kalau sudah kuat, ya diberi tanggung jawab. Terus kita berusaha menjadi kuat. Kuat itu bukan kuat fisiknya, kuat mentalnya. Paham ya? Kuat imannya. Wala ta'kuluha israfan, dan janganlah kalian makan itu apa? Harta yatim. Israfan, dengan israf, melampaui batas. Satu, kita tidak membelanjakan untuk anak yatim sesuatu yang melampaui batas. Kita tidak membelanjakan
untuk anak yatim suatu yang melampaui batas. Nomor 2, ulangi, wala ta'kuluha israfan wa bidarun ayakbaru. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim dengan israf, yaitu melampaui batas, dan terburu-buru sampai ia dewasa, sampai ia besar. Jadi wala ta'kuluha israfan, kita apa tadi? Tidak membelanjakan anak yatim suatu yang melampaui batas. Jadi kalau belum besar, jika belum besar ya, suatu yang melampaui batas. Walaupun arti secara bahasa, janganlah kamu makan harta mereka, harta anak yatim dengan melampaui batas. Tapi maksudnya jangan kau belanjakan anak yatim itu dengan yang melampaui batas. Misalnya apa sih melampaui batas? Ya misalnya makan saja cukupnya makan ikan tahu tempe, dibelikan setiap hari sate gulai, ya, setiap hari nyembelih kambing. Itu berarti israf, itu melampaui batas. Cukupnya sepeda pancal dibelikan sepeda motor, itu israf, melampaui batas. Nomor 2, kita tidak makan harta anak yatim. Kita tidak makan harta anak yatim sebagai upah dengan melampaui batas. Kita tidak makan harta anak yatim sebagai upah yang melampaui batas. Wala ta'kuluha israfan, dan janganlah kalian makan itu dengan israf, melampaui batas. Wala ta'kuluha israfan, dan janganlah kalian makan harta anak yatim dengan israf, dengan melampaui batas. Kita hindari makan harta anak yatim sebagai upah dengan cara yang melampaui batas. Silahkan minta upah tapi jangan melampaui batas. Nomor 3, dikiaskan dengan harta anak yatim adalah harta jihad atau hartanya Allah. Harta jihad atau harta sabilillah, gitu aja. Harta sabilillah. Apa harta sabilillah itu? Misalnya uangnya masjid, uangnya pondok, uangnya madrasah, ya kan? Itu adalah uangnya sabilillah. Kalau kita kelola itu, maka kita tidak memakan dengan cara israf, dengan cara melampaui batas. Misalnya kita mengelola uangnya madrasah, kita harus juga pergi ke madrasah untuk mengajar dan sebagainya, maka jangan melampaui batas. Apa sih melampaui batas itu? Ya sekedar kebutuhan pokok hidup saja. Jadi tidak melampaui batas yaitu tidak melampaui biaya pokok hidup. Terus saja, tidak melampaui batas yaitu tidak melampaui kebutuhan pokok hidup. Wala ta'kuluha israfan, dan janganlah kalian makan harta anak yatim itu dengan israf. Yang ketiga yaitu dikiaskan dengan harta anak yatim, yaitu harta sabilillah. Kita tidak memakan dengan cara melampaui batas. Misalnya untuk upah, ya kita jangan melampaui batas. Dimaksud dengan tidak melampaui batas yaitu tidak melampaui kebutuhan pokok hidup. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaron, dan terburu-buru. Kita hindari membelanjakan untuk anak yatim secara terburu-buru. Secara terburu-buru sampai ia besar.
Kalau anak masih kecil, ya jangan belikan sepeda motor. Ya, ada orang itu beli sepeda motor. Zaman dulu itu sepeda motor berompit, ya. Sepeda motor berompit. Padahal si ayahnya punya anak angkat. Si ayah angkatnya itu loh belum bisa naik sepeda motor, apalagi si ibu angkatnya. Tapi sudah beli sepeda motor berompit untuk apa? Ini untuk jaga nih, untuk persediaan anak angkat saya kalau sudah dewasa. Itu bagi anak kecil saja nggak masuk akal kok ya. Makanya kita hindari membeli atau membelanjakan anak yatim dengan terburu-buru sampai ia dewasa, sampai ia besar. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.